Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim pagi ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh jamaah. Yang pertama adalah pertanyaan seputar doa iftitah, yaitu bagaimana hukumnya membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard dan seterusnya. Karena ketika membaca itu maka ada orang yang mengatakan bahwa wajah tu wajhiyah itu merupakan bacaan saat akan memotong hewan kurban. Jamaah rahimakumullah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari sama-sama kita merujuk kepada kitab Nihayatuz Zain. Dalam kitab ini disebutkan bahwa ada beberapa bentuk doa yang bisa dibaca ketika kita ingin melakukan takbiratul ihram dan setelahnya membaca doa iftitah. Kitab Nihayatuz Zain ini dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau mengatakan bahwa di antara bentuk-bentuk doa iftitah itu yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin sampai selesai. Ini bentuk yang pertama. Jadi tidak salah kalau kita membaca doa iftitah wajjahtu wajhiya. Dan ini bukan doa untuk kurban. Tapi ini adalah doa iftitah. Lalu kemudian bentuk yang kedua dari doa iftitah itu adalah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini juga boleh dibaca ketika doa iftitah. Kemudian yang ketiga, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan ini juga merupakan doa iftitah yang disunnahkan. Lalu kemudian yang keempat, doa iftitah itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghassilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini juga doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kemudian yang kelima, yaitu Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka. Zalamtu nafsi wa a'taraftu bidhanbi. Faghfir li dhunubi jami'a. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها
la yasrifu anni sayyi'aha illa ant, labbaika wa sa'daik, wal khairu kulluhu fi yadaik, wasyarru laysa ilaik, ana bika wa ilaik, tabarakta rabbana wa ta'alait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini juga termasuk doa iftitah yang bisa dibaca ketika kita iftitah, terdapat di dalam kitab Nihayatuz Zain karya Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Lalu kemudian ada riwayat lain, dan ini terdapat di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu setelah membaca Allahu Akbar, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Nah, jadi inilah 6 bentuk doa iftitah yang diriwayatkan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan ini, apakah betul bahwa wajjahtu wajhiya itu bukan doa iftitah melainkan doa untuk menyembelih hewan kurban? Maka insya Allah sudah terjawab di dalam kitab Nihayatuz Zain bahwa salah satu bentuk dari doa iftitah yang disunnahkan yaitu wajjahtu wajhiyah. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan doa yang biasa kita baca ketika kita iftitah? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda, dan seterusnya sampai wa ana minal muslimin. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat riwayat-riwayat yang terdapat di dalam kitab Nihayatuz Zain ini, maka doa iftitah yang tadi saya bacakan itu adalah menggabungkan beberapa riwayat. Dan jamaah rahimakumullah, ketika kita gabungkan beberapa riwayat, maka tentunya ini menjadi lebih lengkap, lebih baik, dan lebih afdal. Wallahu a'lam bissawab. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana hukumnya ketika sholat tarawih, imamnya adalah seorang hafiz, setiap malam membaca tarawih dengan 20 rakaat dan membaca 1 juz atau lebih. Sehingga pada malam ke-23 telah khatam 30 juz. Dan kemudian ada santri yang posisinya persis di belakang imam yang menyimak dengan menggunakan mushaf Al-Quran kecil. Apakah ini juga dibenarkan? Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita merujuk kepada kitab diantaranya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i disebutkan, "Lau qara'al Qur'ana minal mushafi lam tabtul salatuhu sawa'un kana yahfazuhu am la, bal yajibu alaihi dzalika idza lam yahfaz al-Fatihata kama sabaqa, walau qallaba awraqahu ahyanan fi salatihi lam tabtul." Jamaah rahimakumullah, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab madhab Imam Syafi'i dikatakan, apabila orang yang sedang sholat membaca mushaf Al-Quran, maka sholatnya tidak batal. Terlepas apakah dia itu hafal Al-Quran atau tidak. Bahkan, dia wajib melihat Al-Quran jika dia memang tidak hafal surah Al-Fatihah. Jadi jamaah rahimakumullah, bukan hanya boleh, tetapi melihat Al-Quran menjadi wajib bagi orang yang tidak hafal atau belum hafal surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini merupakan rukun sholat. Sehingga bagi yang tidak hafal wajib melihat Al-Quran ketika sedang sholat. Adapun bagi yang sudah hafal surah Al-Fatihah, lalu kemudian pada saat membaca surah setelah Al-Fatihah, dia ingin melihat Al-Quran,
maka hal tersebut juga dibolehkan dan tidak membatalkan sholatnya. Lalu kemudian walau qallaba awraqahu ahyanan fi salatih. Dan bahkan meskipun dia membolak-balikan lembaran-lembaran Al-Quran dalam kondisi sholat, maka hal itu tidak membatalkan sholatnya. Nah, barangkali penjelasan Imam Nawawi dalam madhab Imam Syafi'i di dalam kitab beliau yaitu Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ini sudah cukup jelas. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan sebuah hadis bahwa wa kanat Aisyatu ya ummuha abduha zakwanu minal mushaf. Sayyidah Aisyah pernah sholat diimami oleh budaknya Zakwan, dan Zakwan ini sholat sambil melihat mushaf. Jadi Sayyidah Aisyah sholat menjadi makmum dan imamnya sholat sambil melihat mushaf. Sekali lagi, sholat sambil melihat mushaf. Artinya sholat melihat mushaf tidak hanya terjadi pada masa sekarang ini, tetapi juga sudah terjadi pada masa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan masa para sahabat. Namun tentunya berbeda dengan kita. Kalau kita yang disebut dengan mushaf itu adalah Al-Quran 30 juz secara utuh, maka pada zaman baginda Nabi belum ada yang secara utuh. Tetapi jamaah rahimakumullah ditulis di berbagai media. Ada yang ditulis di kulit, ada yang ditulis di pelepah pohon, atau ditulis di daun-daun dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang ditulis di tulang. Artinya ketika kita melihat penjelasan dari kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab dan juga hadis yang terdapat di dalam kitab Fathul Bari dari Aisyah radhiyallahu taala anha ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dalam madhab Imam Syafi'i tidak membatalkan sholat ketika kita sholat sambil membaca Al-Quran. Namun memang ada pendapat yang mengatakan hal ini tidak boleh dan membatalkan sholatnya. Dan ini adalah pendapat dalam madhab Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan kalau ada orang sholat sambil membaca mushaf, maka hal itu membatalkan sholatnya. Dan jamaah rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan, selama ada yang kita ikuti pendapat imam madhab atau ulama, maka hal itu insya Allah semuanya merupakan amalan yang boleh diamalkan sehari-hari. Tentunya kita yang bermadhab Imam Syafi'i, kita mengamalkan madhab Imam Syafi'i. Boleh dan tidak membatalkan sholat ketika kita sholat sambil membaca mushaf. Dan bagi yang mengamalkan madhab Imam Hanafi, tentunya tidak boleh sholat sambil membaca mushaf. Karena dalam madhab Imam Hanafi, membaca mushaf dalam sholat hukumnya membatalkan sholatnya. Nah jamaah rahimakumullah, lalu mana yang benar? Seperti yang sering saya ulang-ulang, yang madhab Imam Syafi'i benar, madhab Imam Hanafi benar, madhab Imam Maliki benar, madhab Imam Ahmad ibn Hanbal benar. Yang salah adalah yang tidak sholat. Yang salah adalah yang tidak mau membaca Al-Quran. Dan jamaah rahimakumullah, pendapat yang saya rekomendasikan, tentunya pendapat dalam madhab Imam Syafi'i. Namun, lebih diperinci lagi. Untuk menghindari perbedaan pendapat, maka jamaah rahimakumullah, sekaligus kita melihat dari asbabul wurud atau sebab-sebab diriwayatkannya hadis. Jamaah rahimakumullah, saya merekomendasikan pendapat yang mengatakan untuk sholat fardu, untuk sholat wajib, jangan menggunakan Al-Quran. Namun untuk sholat sunnah,
maka silahkan untuk melihat Al-Quran jika memang diperlukan. Nah, jamaah rahimakumullah, sehingga pertanyaan ini sudah terjawab insya Allah. Dan juga kami ingin sampaikan bahwa memang betul orang yang berada di belakang imam ketika sholat berjamaah, orang yang persis berada di belakang imam itu bukan orang sembarangan. Tetapi orang yang siap menggantikan imam ketika imam ada uzur untuk membatalkan sholatnya. Dan kemudian juga siap membetulkan dan mengoreksi bacaan imam ketika imam bacaannya ada kekeliruan atau mungkin lupa ketika dalam keadaan sholat. Tentunya hal ini memang bisa dilakukan oleh seluruh jamaah yang mendengar. Tetapi orang yang persis berada di belakang imam itulah orang yang memegang tanggung jawab paling besar untuk mengoreksi imam dan juga untuk melanjutkan apa yang tidak bisa dilanjutkan oleh imam karena adanya uzur. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada juga pertanyaan mengenai mengapa di tempat-tempat yang puasanya itu sangat lama, yaitu seperti di Finlandia, di Greenland, atau mungkin di Inggris dan di negara-negara lainnya, masyarakat di sana punya 3 pilihan. Yang pertama adalah mengikuti jam lokal. Sehingga umpamanya di negara-negara seperti negara Skandinavia, Swedia, Norwegia, Finlandia, mereka harus berpuasa bisa mencapai 20 sampai 21 jam. Atau di Rusia bisa mencapai umpamanya 18 sampai 19 jam mereka berpuasa. Nah, jamaah rahimakumullah, waktu berbuka mereka bisa mengikuti salah satu dari 3 alternatif. Yang pertama adalah tetap mengikuti jam lokal. Seumpamanya di Swedia, waktu berbukanya itu seumpamanya adalah jam setengah 10 malam. Setengah 10 malam, maka bagi yang sanggup, silahkan untuk mengikuti jam lokal tersebut. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah yang tidak mampu, dia ingin berpuasa tetapi tidak mampu selama itu, maka bisa mengikuti pendapat yang pertama, yaitu mengikuti jadwal waktu negara terdekat. Dan biasanya Swedia, Norwegia, dan Finlandia ini, sebagian umat Islam di sana mengikuti pendapat untuk mengikuti jadwal di negara terdekat seperti Turki misalkan. Sehingga yang seharusnya mereka berbuka pada pukul setengah 10 malam, jadi mereka maju berbukanya yaitu kurang lebih jam 8 malam. Atau mengikuti pendapat lain yaitu mengambil patokan waktu berbuka di Makkah Al-Mukarramah. Jadi jamaah rahimakumullah, mengikuti jadwal berbuka di Makkah Al-Mukarramah. Dan ini sudah menjadi fatwa dari para ulama dunia. Lalu apa yang digunakan oleh para ulama tersebut sehingga mengeluarkan fatwa boleh mengambil patokan negara Saudi atau mengambil patokan waktu Makkah Al-Mukarramah. Jamaah rahimakumullah, ini yang digunakan oleh para ulama yaitu yang disebut dengan metode ilhaq. Jadi di dalam fikih Islam itu ada yang disebut dengan metode ilhaq. Ilhaq itu artinya menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum terdapat dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya dengan masalah serupa
yang telah dijawab oleh para ulama. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, dengan metode ilhaq ini umat Islam yang berada di belahan dunia di mana waktu siang terlalu lama tidak menggunakan lagi patokan terbit dan tenggelamnya matahari sebagai penanda waktu sholat atau puasa. Mereka mengambil perhitungan waktunya itu bisa dari negara terdekat atau juga bisa mengambil patokan waktu Makkah Al-Mukarramah. Karena jamaah rahimakumullah, di dalam rangkaian ayat berpuasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridu bikumul yusra, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Nah, berdasarkan ayat inilah maka kemudian para ulama yang melihat kepayahan dan kesusahan saudara-saudara kita di negara-negara Skandinavia dan sekitarnya, jamaah rahimakumullah, di bagian utara bumi kita ini yang payah berpuasa lebih dari 18 jam, maka para ulama pun kemudian berijtihad dengan mengeluarkan fatwa boleh mengikuti waktu negara terdekat atau mengikuti Makkah Al-Mukarramah. Sehingga jamaah rahimakumullah tetap bisa melakukan kewajiban puasa Ramadan dan di sisi yang lain tidak menimbulkan mudarat kepada orang yang berpuasa. Nah, inilah jamaah rahimakumullah beberapa pertanyaan dari jamaah mengenai beberapa hal, diantaranya tentang sholat, lalu kemudian tentang bagaimana berbuka puasa di negara-negara yang waktu siangnya sangat lama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah dan taufik sehingga umur yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, kita syukuri dengan cara semakin istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri dengan cara semakin mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan jamaah rahimakumullah, majelis ta'lim, duduk bersama, mengikuti majelis, jamaah rahimakumullah, merupakan salah satu yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, orang yang bergabung dalam majelis ilmu, maka malaikat akan menaungi dengan sayapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit beri kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Yang masih berhutang, mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki rencana, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Buya. Terima kasih. Buya, sehat selalu Pak Ari. Ya.